Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan syirik dan bahayanya bagi manusia. Pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Jenis-jenis syirik. Syirik besar. Zahirun jali atau tampak nyata, perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Badhinun kafi atau tersembunyi. Meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, setiap orang yang menaati makhluk lain, serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contoh-contoh perbuatan syirik asghar antara lain syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam perbuatan. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat atau tamimah karena takut dari ain atau mata jahat atau lainnya. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang, atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik asghar karena Allah tidak menjadikan sebab-sebab atau hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Syirik kafi atau tersembunyi. Tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperindah sholatnya, atau karena dilihat orang, atau bersedekah agar dipuji, dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran, agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Suatu amal, apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Agar itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Seperti riya atau ingin dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengar orang, dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sihir-sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membuat suatu simpul kemudian dia meniupnya, maka sesungguhnya ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Nasai. Dukun dan tenung. Dukun ialah orang yang dapat memerintahkan tentang hal-hal yang gaib pada masa akan datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenung adalah nama lain dari peramal atau dukun, atau orang-orang yang telah mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib, baik dengan bantuan jin atau setan, ataupun dengan membaca garis tangan. Bernazar kepada selain Allah. Dalam masyarakat masih dijumpai seseorang bernazar kepada selain Allah. Misalnya seseorang bernazar, jika aku sembuh dari penyakit, aku akan mengadakan sesajian ke makam wali. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sesat. Bahaya syirik. Syirik asghar atau tidak mengeluarkan dari agama. Yang A.
Merusak amal yang tercampur dengan syirik ashar. B. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik karena salah menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik ashar. C. Termasuk dosa besar yang terbesar. Syirik akbar. Yang A. Kezaliman terbesar. B. Menghancurkan seluruh amal. C. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Pelakunya diharamkan masuk surga. E. Pelakunya adalah orang-orang najis atau kotor. F. Syirik adalah dosa paling besar. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. Ada 3 sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu, kebodohan, dahaiful, iman, lemahnya iman, dan tadlid, ikut-ikutan secara membabi buta. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh. Yang kedua, ta'ashub atau fanatisme. Yang ketiga, kebodohan terhadap akidah yang benar. Yang keempat, sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, adanya para takhut. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Tidak berlebihan dalam memuji dan mengagumkan Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.